Sungguh-sungguh Tuhan, kami tahu Tuhan, Kau hanya melihat kedalaman hati kami. Kau tidak melihat tentang kami Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami tidak mau mementingkan apa yang terlihat Tuhan. Namun kami mau mementingkan Tuhan, bahwa Kau disukakan, Kau disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Karena kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami merasa berat Tuhan, sekalipun kami harus menyangkal diri kami Tuhan, sekalipun kami harus mengikis kedagingan kami Tuhan. Namun satu hal kami mau percaya Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu saja yang memampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh melewati semuanya itu Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau satu-satunya sumber kekuatan kami. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kami minta pengurapan yang dari Tuhan. Kami minta pengampunan yang dari Tuhan. Kami mau Tuhan layakkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang rindu. Dan Tuhan berkenan atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus yang beracara dari awal pertemuan sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Kita mau sambut sang Raja kita ya Bapak Ibu Saudara. Dengan hati yang penuh sukacita kita mau puji-pujian. Mari kita sambut sang Raja. Haleluya. Mari
Nama Yesus semua segalanya Bapak Ibu. Tidak ada nama lain selain nama Yesus, karena Dia Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan tampilan dari Ibu silakan kepada Ibu Min, Ibu Gosyang untuk maju membawakan pujian.
Tuhan sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita tahu bahwa mirip Yesus kita tidak akan pernah menyesal, Bapak Ibu. Amin. Layani Tuhan, mirip Tuhan, mengikut Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan setiap umat Tuhan. Sekalipun tidak mudah, namun kita mau belajar bangkit, kita belajar tetap setia. Karena upah dari kesetiaan kita nanti akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Umat yang setia mengikut
Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami boleh merasakan akan kasih Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Damai sejahtera-Mu ada bersama-sama kami saat ini. Terima kasih buat berkat kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Engkau Yesus yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, dan Engkau yang layak terima pujian yang tertinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah setiap pujian, penyembahan yang sudah kami persembahkan pagi hari ini boleh menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, terlebih boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami melalui hamba-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Biarlah apa yang menjadi pesan Tuhan boleh Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pagi ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu dan kami mau belajar mempraktekkan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saksi Tuhan, terang Tuhan di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika Tuhan akan mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pernahkah kita memiliki masalah yang sangat berat dalam hidup kita? Pasti pernah kan? Hidup ini karena tidak pernah selalu mulus, selalu baik, tidak ada masalah. Tidak. Tiap hari kita menghadapi masalah, tantangan yang harus kita hadapi. Terkadang masalah itu bisa datang bertubi-tubi, membuat kita merasa lelah, membuat kita merasa putus asa, merasa tidak sanggup lagi. Masalah yang satu belum selesai, masalah lain datang lagi. Karena itu kita tidak bisa melarikan diri dari masalah itu. Kita tidak bisa menghindari masalah itu. Semakin kita hindari masalah datang lagi. Kita harus menyelesaikan satu persatu masalah itu. Dan kita perlu pertolongan Tuhan untuk menyelesaikannya. Seperti contohnya di kantor, kita ada masalah dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita mungkin mengalami masalah apa dengan atasan kita. Sudah capek, sudah stres, pulang ke rumah diberitahu anak kita sakit, tambah lebih pusing lagi, stres lagi, rasanya ingin meledak ya, ingin emosi, ingin marah, ingin putus asa, tak berdaya. Tetapi jangan hal itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jika kita menghadapi masalah yang begitu besar, menghadapi pergumulan yang begitu besar,
jangan kita lari atau meninggalkan Tuhan. Justru itu yang membuat kita lebih lagi dekat pada Tuhan. Kita mau dekat lagi pada Tuhan untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Seperti Raja Daud, saat dia menghadapi masalah, hal pertama yang dia lakukan adalah dia meminta pertolongan pada Tuhan. Salah satu doa Daud saat dia menghadapi masalah, yaitu dalam Mazmur 25 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Mazmur 25 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Daud tahu dia tidak bisa menghadapi masalah itu sendiri. Dia perlu Tuhan Yesus ada menolongnya. Demikian juga dengan kita. Kita tidak bisa menghadapi masalah itu sendiri. Kita perlu Tuhan menolong kita. Karena itu Tuhan Daud berkata dalam Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Tuhanlah pertolongan kita. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan, kita lari pada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Kebiasaan Daud ini yang selalu mengandalkan Tuhan membuat dia berhasil untuk memimpin bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi ketika masalah datang dan membuat kita lelah dan tak berdaya, ingat Yesaya 40 ayat yang 29 tadi mengatakan bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Mungkin secara tubuh, secara manusia, mungkin kita merasa manusia yang daging, kita mengalami kelemahan. Masalah buat kita mengalami kelemahan, membuat kita putus asa, membuat kita undur. Bukan hanya anak Tuhan, hamba Tuhan pun bisa. Ketika masalah datang, ketika sakit penyakit datang, membuat kita ingin menjauh dari Tuhan, bukan makin mendekat pada Tuhan. Tapi jangan, kita boleh lemah, kita boleh mengalami kelemahan, tetapi kita harus kuat, karena kita tahu Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dia yang akan memberi kekuatan pada kita. Dia yang akan memberi kekuatan yang baru. Iblis itu pencuri. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia ingin mencuri perhatian kita. Dia ingin mencuri sukacita kita, iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itu, jangan kita kalah, jangan kita menyerah, tapi kita tetap memandang Tuhan. Oleh sebab itu, dalam menantikan Tuhan, yang pertama, jangan bersungut-sungut. Ketika mungkin kita menghadapi masalah, jangan kita bersungut-sungut mengomel, Tuhan kenapa ya? Tuhan kenapa ya? Saya ini kurang apa Tuhan? Saya ini hamba Tuhan, kenapa ya Tuhan? Jangan bersungut-sungut. Bangsa Israel juga bersungut-sungut, sehingga mereka mengalami tidak semuanya bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena mereka selalu bersungut-sungut mengalami pertolongan Tuhan. Begitu menghadapi masalah, mereka ngomel-ngomel lagi, bersungut-sungut lagi. Begitu menghadapi pertolongan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Tapi menghadapi masalah lagi, ngomel lagi. Itulah bangsa Israel. Kita jangan seperti itu. Masalah boleh datang, tapi kita harus kuat. Karena kita tahu penolong kita yang setia itu Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kita begitu masalah datang, kita terus lebih dekat lagi. Tuhan tolong saya. Masalah datang, Tuhan tolong saya. Itu membuat kita semakin terikat sama Tuhan. Semakin lagi kita memanggil nama Tuhan, semakin lagi dan semakin lagi. Yang kedua, harus taat. Jika masalah datang, jangan kita malah mundur atau tidak taat firman Tuhan, tapi harus taat. Saul karena tidak taat dalam menantikan Samuel, setelah dia menunggu lama, Samuel tidak datang datang, dia nekat melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu dia membakar korban di hadapan Tuhan. Akhirnya Saul ditolak
orang sebagai Raja Israel dan keluar dari kehendak dan rencana Tuhan. Yang ketiga, sabar. Abraham tidak sabar menantikan janji Tuhan. Yang menunggu tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Jangan janji Tuhan akan memberikan keturunan untukmu seperti pasir di laut. Tapi kenapa ya kok tidak datang? Dia tidak sabar. Akhirnya dia mengambil Hagar, dia mengambil Hagar dan melahirkan baginya Ismail, yang kemudian menjadi batu sandungan bagi keturunannya. Sikap kita dalam menantikan janji Tuhan, mungkin kita menunggu kenapa belum datang ya Tuhan. Tapi sikap kita yang pertama yaitu percaya pada waktu Tuhan. Kita percaya pada waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan yang kedua dan sebelumnya dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Ada waktunya, semua ada waktunya. Ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita harus sabar setia menanti waktu Tuhan yang akan membawa kita pada pengenaan janji Tuhan. Jangan sering waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bagaimana kita bisa menantikan janji Tuhan itu kalau kita tidak sabar? Kita maunya buru-buru sehingga kita mengalami masalah. Baru kita ngomel, baru kita kenapa ya Tuhan kok gak jawab saya ya? Karena kita terlalu buru-buru. Kita harus sabar dan setia sampai waktu Tuhan digenapi untuk kita. Yang kedua, berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Kita harus berdiam diri dalam hadirat Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Apa yang Tuhan berikan dan lakukan akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu janji Tuhan. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15 katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal diam dan bertobat, kamu diselamatkan. Dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita percaya, itulah kekuatan kita. Itulah sebabnya jangan panik ketika kita menghadapi masalah apapun. Jangan kita menjadi panik atau takut atau khawatir. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus alami kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tubuh boleh lemah, tapi kita tetap iman kita tetap terfokus pada Tuhan. Kesulitan boleh datang, tapi kita tetap fokus pada Tuhan. Kita tetap nantikan janji Tuhan. Yang ketiga, bertekun. Roma 8 ayat yang ke-25. Roma 8 ayat yang ke-25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Sikap dalam penantian kita itu tidak mengambil jalan pintas, tidak membantu. Maksudnya itu tidak mengambil jalan pintas itu mau-maunya kita menolong, seolah kita ini menolong Tuhan. Kita karena tidak sabar, kita tidak tahan, kita menolong Tuhan biar cepat. Tuhan tidak perlu kita tolong, Tuhan tahu. Kita ini yang perlu tolong Tuhan, bukan Tuhan perlu kita tolong. Jadi kita tidak perlu menolong, kita perlu bertekun. Kita harus tekun dan sabar dalam menantikan, sekalipun dalam pergumulan dan penderitaan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan tidak menolong kita. Memiliki iman tanpa kondisi. Jadi kita punya iman, walaupun belum mengalami pertolongan Tuhan, kita tetap percaya, kita tetap yakin, kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi tadi kan
mendengarkan, tak pernah sesali mengiring Yesus lewati lembah air apapun, kita tidak pernah menyesali. Kita harus berdoa. Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. Yang keempat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dalam menantikan jawaban daripada Tuhan, kita harus kuat dan teguh iman kita. Jangan goyah, tetap percaya, tetap yakin Tuhan sanggup menolong saya. Yang kelima, tetap menghasilkan buah hidup dalam ketaatan. Yohanes 2 ayat yang kelima. Dalam perjamuan Kana, mereka mengalami kehabisan anggur. Ibu Yesus ini mengambil air, dia bertindak. Dia bilang sama para pelayan-pelayan di situ. Dia berkata dalam ayat yang kelima, dikatakan, tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepada buatlah itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, lakukan itu. Taat. Kalau kita taat, kita akan melihat mujizat. Kalau kita tidak taat, maka mujizat itu tidak akan kita lihat. Masa penantian adalah masa produktif. Kita taat melakukan bagian kita, maka kita akan menghasilkan buah-buah ketaatan itu, buah-buah roh. Dalam menantikan janji Tuhan, yang paling penting adalah sikap kita, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau manusia sering mengecewakan, tetapi Tuhan tidak mengecewakan. Siapa berharapan jiwaku Yesus saja yang mati atas juta. Pengharapan kita hanya Yesus saja yang telah mati di atas juta. Siapa yang rela? Manusia siapa yang rela mati membantu? Menebus dosa kita hanya Yesus. Karena itu pengharapan kita hanya Yesus. Dia pengharapan kita, dia adalah penolong kita. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan dijanjikan. Ada janji untuk orang-orang yang berharap pada Tuhan. Yang pertama, kekuatan Allah untuk menyegarkan mereka di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, penderitaan dan pencobaan. Ada kekuatan Allah. Kamu tidak mengalami masalah, kita mengalami kelemahan, ada kekuatan yang selalu membuat kita kuat, yaitu ada Kudus yang selalu mengingatkan kita, jangan lemah, tetap setia, jangan lemah, tetap ingat Tuhan, jangan lemah, jangan goyah. Tuhan kita sangat menolong kita. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Bagaikan raja yang terbang naik dan ke langit. Ada kemampuan. Kalau kita mempunyai kekuatan daripada Allah, maka kita mampu melewati masalah-masalah persoalan itu. Kita dibawa terbang seperti Raja Wali, naik tinggi, bukan turun, tapi kita naik tinggi, sehingga masalah-masalah yang ada itu kita bisa lewati semuanya. Seringnya bersama Yesus lewati semuanya. Mungkin musim hari ini kita mengalami musim tidak baik, tapi musim baik kita pun bersama Yesus. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah kita bersama Yesus. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit kita lewati bersama Yesus. Itulah kekuatan dalam hidup kita. Yang ketiga, kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa rasa letih. Bila Allah menangguhkan pertolongannya, Allah berjanji bahwa jika umatnya dengan sabar mengandalkan Dia, maka Ia akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa. Tuhan memberi kesanggupan kita untuk berlari secara rohani. Ini waktunya sudah singkat, tidak ada waktu lagi untuk kita bersantai-santai. Kita melihat keadaan zaman sekarang, bukan waktunya
kita tetap setia. Langkah terakhir itu yang menentukan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Karena itu kita tetap setia, tetap mengiring Tuhan, tetap mengambil apa yang Tuhan bisa pakai kita untuk kita lakukan. Tetap melayani Tuhan. Tuhan beri apa pada kita, talenta apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau untuk lakukan untuk melayani Tuhan. Bukan untuk gembala, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang terpenting. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, bukan kita yang sombong, kita tidak ada artinya, tetapi Tuhan yang ditinggikan. Tuhan yang memanggil kita tanpa urapan Tuhan tidak ada artinya. Walaupun kita pintar nyanyi seperti apapun, tanpa urapan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan. Cuma seperti kita menyanyi seperti di panggung saja. Kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu urapan Tuhan. Tuhan yang sanggup memakai kita, Tuhan yang sanggup menolong kita melewati semuanya persoalan yang kita hadapi. Ada upaya yang Tuhan berikan ketika kita sanggup menantikan, ketika kita menantikan janji Tuhan, ada upaya Tuhan berikan. Yang pertama, tidak akan mendapat malu. Ketika kita menantikan janji Tuhan, mungkin orang bilang, mana Tuhan? Kau gak lagi sembuh? Mana Tuhan? Kau tidak sembuh? Tuhan tidak akan membiarkan kita malu. Baca Yesaya 49 ayat yang ke-23. Yesaya 49 ayat yang ke-23c. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Itu janji Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Mungkin mereka bilang, gimana? Tapi kita akan buktikan Tuhan sanggup menolong kita. Biar kita akan melihat Tuhan tidak akan membiarkan kita malu. Tidak akan membiarkan kita diejek-ejek. Bukan janji Tuhan. Dia akan menolong orang-orang yang menantikan Tuhan. Tidak akan membuatnya menjadi malu. Yang kedua, orang yang menantikan Tuhan mendapat upah, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Yang menantikan Tuhan mendapatkan kebahagiaan. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Dia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Tuhan. Bukan janji Tuhan ini, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, mendapatkan kekuatan baru. Kita baca tadi ayat yang 31. Yesaya 40 ayat yang 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kita perlu setiap hari diberkati oleh Tuhan. Kita perlu Tuhan menolong kita sehingga kita bisa melewati semuanya. Ada pujian lama mengatakan kita perlu Tuhan. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Kita perlu Tuhan memimpin langkah kita. Tiap langkah kita Tuhan memimpin kita sampai menuju rumahku dan sampai ke surga. Kita perlu melewati hari demi hari dalam hidup kita, melewati apapun. Kita perlu Tuhan memimpin kita. Kita perlu tangan Tuhan memegang kita. Tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Tanpa Yesus kita tidak bisa. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, tapi ingat, jangan itu membuat kita lemah. Tapi itu justru membuat kita ingat janji Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Hari kita diingatkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, melewati setiap masalah. Walaupun mengalami celaka pun Tuhan masih hindarkan. Bukan berarti tidak bisa mengalami masalah, tetapi ada pertolongan Tuhan. Orang yang setia, orang yang menantikan Tuhan, mereka bisa mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik. Di tengah masalah yang dihadapi, di tengah sakit penyakit, mereka bisa tetap mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik. Itu
bukan dokter, tapi Tuhan Yesus menjadi andalan kita. Dokter itu penolong yang Tuhan berikan, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berseru sama Dia, kita memanggil namanya. Karena itu kita harus persiapkan hidup kita menghadapi masa yang akhir ini. Kita tetap setia. Masalah datang, semakin kita dekat lagi pada Tuhan. Masalah datang lagi, lebih dekat lagi pada Tuhan. Sehingga masalah ini kita boleh lewati, kita boleh lihat, oh masalah satu sudah terselesaikan, masalah lagi dapat terselesaikan. Seperti kita waktu sekolah, kita dapat tugas-tugas sekolah. Satu tugas, satu hari ini kita dapat tugas satu, besok kita bisa dapat tugas 5, besok lagi dapat tugas. Tapi kalau kita tidak selesaikan, maka tugas itu akan menumpuk, bukan hilang, menumpuk. Kalau kita tidak kerjakan, yang ada kita tidak akan lulus. Kita harus melakukan. Karena itu, setiap apa yang kita hadapi, kita bawa di kaki Tuhan, di bawah kakinya Yesus, sudah dapat pertolongan. Hanya di kaki Yesus, bukan di kaki manusia. Pertolongan kita adalah dari berkat Tuhan. Karena itu kita mau selalu dekat pada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mendapat kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kekuatan kita tidak seberapa, tetapi kalau dengan Tuhan bersama Yesus, kita bisa melakukan perkara besar. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Karena itu, jika masalah datang, kita jangan lari, jangan takut, jangan mundur, tetapi kita mau pegang janji Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya udah memakai musik dan BLC maju ke depan. Kita nyanyikan pujian, Engkaulah perisaiku. Di saat badai hidup menerpaku, janji Tuhan itu yang memulihkan jiwa kita, membuat kita bisa melewati masalah dalam hidup kita. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, Engkaulah perisaiku.
firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah pagi hari ini dengan firman-Mu Tuhan memberikan kekuatan kepada kami lewati segala tantangan, persoalan, hambatan yang kami alami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami dan membela kami dan memberikan kesabaran dalam kehidupan kami untuk menghadapinya. Biarlah firman-Mu Tuhan Engkau meteraikan dalam hati kami, Roh Kudus menguasai kami sehingga menjadi kekuatan dalam kami menghadapi kehidupan ke depan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya singkat saja. Pertama, ini menurut saya ini mencong ini. Saya malah tidak tahu, yang tahu tuh ini Bu Pendeta Grace sama Bu Pedro, Bu Esther. Terus aku disuruh ke dokter. Tadinya pulang terus sama Bu Mbak Sri ini mau bersihkan aku di Mitra Sabda, tapi Pak Pendeta Dennis sama Ibu ini datang ke rumah tanggal jam 4, sudah jam 4 sore ya. Ini mau ngajak saya bersanya di Pekalongan saja. Saya singkat, waktu di Pekalongan kita sudah diperiksa, ternyata harus kontrol lagi. Rupanya Pak Pendeta Dennis ini sudah ngasih tahu anak-anak saya semua. Jadi anak-anak saya menganjurkan tidak boleh aku pulang ke Brebes, di Pekalongan saja. Kebetulan anak saya yang di Pekalongan itu ada ya yang anak saya nomor 3. Puji Tuhan, waktu itu kontrol tanggal 21 Agustus. Terus ini apa? Maaf ya, ini aku lagi maaf. Jadi ini setelah itu anak-anak saya semua datang, yang lihat tadinya dari Brebes bisa jalan, tapi setelah sana kok tidak bisa jalan. Tapi anak-anak saya semua datang, yang dokter di Jakarta, di Lampung semua datang. Akhirnya ya dicukupilah kebutuhan saya ya, sehingga aku berkat doa-doa dari Brebes ini ya, tidak saya sebut namanya satu-satu ya, tapi dari Brebes ini berapa, pertama 2 mobil, kedua 2 mobil, terus Susiati juga, Pak Endar juga ke sana, terus Saudara David ya juga ke sana. Jadi berkat doa-doa dari saudara saya seiman semua, jadi aku bisa jalan kembali. Aku kontrol di sana 6 kali. Setelah 6 kali kontrol, dokter bilang ibu tidak perlu kontrol lagi, tapi nanti kalau ibu ada keluhan-keluhan baru boleh kontrol kayak gitu. Akhirnya saya minta pulang ke Brebes, dijemput sama anak saya yang dipertaruhkan. Puji nama Tuhan ya. Memang badan saya selama sakit ini susut 10 kilo, bukan main, tidak kira-kira ya. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan itu penolong satu-satunya. Saya percaya Tuhan itu dokter, segala dokter. Dokter dunia terbatas, tapi dokter surgawi Tuhan Yesus tidak ada batasnya. Setiap kali mau menolong saya, memang saya di sana juga banyak memuji-muji Tuhan.
sehingga ada semangat sehingga aku bisa jalan. Yang saya pujikan sampai saya itu bangun itu pujian tadi, bangkit serukan nama Yesus. Aku nyanyi keras-keras, tangan dua tak angkat gitu. Aku ada kekuatan baru di nama Tuhan. Terus akhirnya saya dilatih untuk jalan sehingga ini apa, bila tunjuk jalan bisa jalan. Makanya hari ini saya ada di tengah-tengah saudara-saudara kami semua. Jadi terima kasih semua, ya Tuhan berkati. Amin. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Allah Roh Kudus, serta pengurapan Allah Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.